Rentangkanlah sayapmu dan terbanglah, terbang tinggi jauh menembus awan. Hantarkanlah kami hingga ke cakrawala, untuk meraih bintang di sana. Bentangkanlah hikmahmu dan ajarkan, biar hati kami dapat membaca, sehingga mengerti tentang indah semesta, agar masa depan tak jadi gurita. Biarlah rintangan akan datang, denganmu kami gapai harapan, dan restuilah akan kami buktikan, namamu kan selalu getarkan dunia. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, tempat kami menggali potensi diri dari dimensi pikir dan budi, berdisiplin tinggi. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, lahirkan generasi yang berprestasi. Itulah visi dan misi kami, bukan hanya mimpi. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, tempat kami menggali potensi diri dari dimensi pikir dan budi, berdisiplin tinggi. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, lahirkan generasi yang berprestasi. Itulah visi dan misi kami, bukan hanya mimpi, bukan hanya mimpi. Rentangkanlah sayapmu dan terbanglah, terbang tinggi jauh menembus awan. Hantarkanlah kami hingga ke cakrawala, untuk meraih bintang di sana. Bentangkanlah hikmahmu dan ajarkan, biar hati kami dapat membaca, sehingga mengerti tentang indah semesta, agar masa depan tak jadi gurita. Biarlah rintangan akan datang, denganmu kami gapai harapan, dan restuilah akan kami buktikan, namamu kan selalu getarkan dunia. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, tempat kami menggali potensi diri dari dimensi pikir dan budi, berdisiplin tinggi. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, lahirkan generasi yang berprestasi. Itulah visi dan misi kami, bukan hanya mimpi. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, tempat kami menggali potensi
potensi diri dari dimensi pikir dan budi, berdisiplin tinggi. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi lahirkan generasi yang berprestasi. Itulah visi dan misi kami, bukan hanya mimpi, bukan hanya mimpi. Rentangkanlah sayapmu dan terbanglah, terbang tinggi jauh menembus awan. Hantarkanlah kami hingga ke cakrawala untuk meraih bintang di sana. Bentangkanlah hikmahmu dan ajarkan, biar hati kami dapat membaca, sehingga mengerti tentang indah semesta, agar masa depan tak jadi gurita. Biarlah rintangan akan datang, denganmu kami gapai harapan, dan restuilah akan kami buktikan, namamu kan selalu getarkan dunia. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, tempat kami menggali potensi diri dari dimensi pikir dan budi, berdisiplin tinggi. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi lahirkan generasi yang berprestasi. Itulah visi dan misi kami, bukan hanya mimpi. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, tempat kami menggali potensi diri. Cut tuh ya, Mam. Ada kata langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih sempat diberikannya waktu untuk mengikuti MPLS walaupun secara online pada pagi hari ini. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang hingga sekarang ini. Baik, dikarenakan pandemi yang tidak kunjung surut, jadi pada hari ini kita akan melaksanakan MPLS secara online. Walaupun keadaannya seperti ini, semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap menggali dan mencari ilmu, tepatnya di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi ini. Langsung saja, saya akan membacakan susunan kegiatan atau materi pada pagi hari ini, yaitu tepatnya hari Senin, tanggal 13 Juli 2020. Acara yang pertama yaitu persiapan, kemudian acara yang kedua, pembukaan, yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Rozak, MPD. Kemudian acara ketiga yaitu pengenalan prestasi sekolah, guru, dan peserta didik.
yang akan disampaikan oleh Ketua OSIS kita yaitu Razuki dan Ibu Sunasih SE. Selanjutnya, penguatan pendidikan karakter atau PPK yang akan disampaikan oleh Bapak Muzammil MPD. Lalu akan ada materi penguatan pendidikan karakter atau PPK melalui wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara. Setelah itu, acara yang terakhir akan ada pemberian reward oleh OSIS. Langsung saja ke acara yang kedua, pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Razak MPD. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya hormati anak-anakku pengurus OSIS yang memandu jalannya MPLS ini, mobil khusus pada para wakasek khususnya yaitu wakasek kesiswaan dan anak-anakku calon siswa SMA Negeri 1 Tanjung Bumi ini. Sejenak mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita masih diberi suatu kenikmatan, kesehatan, khususnya yaitu kesempatan untuk ikut dalam kegiatan MPLS ini tahun pelajaran 2020-2021. Sholawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, khususnya peserta MPLS, pada kesempatan ini kita tidak henti-hentinya bersyukur atas rahmat yang diberikan kepada kita semua. Semoga dalam pelaksanaan MPLS ini nanti selama 3 hari, Pak insya Allah yang mulai dari hari ini tanggal 13 Juli 2020, tanggal 14 dan diakhiri nanti pada tanggal 15. Mudah-mudahan calon peserta didik pada tahun ini diberi suatu kesehatan, tetap melaksanakan dari awal sampai akhir. Saya selaku perwakilan SMA Negeri 1 Tanjung Bumi ini mengucapkan selamat kepada anak-anakku yang diterima di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi. Ada beberapa agenda tadi yang telah disampaikan oleh pemandu acara, yaitu dari pengurus OSIS. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat melaksanakan dari awal sampai akhir. Mungkin nanti ada resum dan lain sebagainya. Tugas yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru kita nantinya ya semua itu melalui daring, dan insya Allah itu pun kalau Allah mengizinkan pada hari Kamis nanti ada kunjungan siswa ke sekolah khususnya yaitu kelas 10. Hari Jumatnya Pak insya Allah kelas 11. Hari Sabtu Pak insya Allah kelas 12, dengan tetap memperhatikan protokol dari kesehatan, di mana nanti yang dipandu oleh Dinas Kesehatan setempat.
anak-anakku sekalian, di mana nanti di dalam pelaksanaan MPLS saya minta apabila ada kendala, ada kesulitan, baik karena tidak punya HP Android ataupun anak-anakku sekalian tidak punya kuota dan lain sebagainya, maka ada kunjungan siswa nanti pada hari Kamis. Masing-masing siswa boleh mengadukan kepada sekolah atas kesulitan-kesulitan yang anak-anakku sekalian didapat. Maka dari itu, kami selaku lembaga ingin memfasilitasi kesulitan-kesulitan yang ada pada anak didik kita. Misal tidak punya HP Android, maka kami sekolah menyiapkan alat IT atau komputer, nanti bisa datang langsung ke sekolah dengan mengikuti daring secara langsung dengan kuota internet yang sudah mencukupi. Hal yang lain itu nanti bisa didapat di dalam materi-materi seperti pengenalan lingkungan sekolah, khususnya yaitu struktur sekolah, mulai dari pimpinan atau kepala sekolah sampai dengan penjaga malam, juga kebersihan sekolah. Dikarenakan keadaan yang tidak mengizinkan, oleh karena itu nanti secara singkat paling hanya 3 jam atau 4 jam ada kunjungan siswa ke sekolah. Dalam hal ini tentu dipandu seperti yang saya sebutkan tadi. Kiranya hanya itu yang perlu saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Semoga kalian dapat melaksanakan tugas-tugas ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi saya sampaikan, apabila ada kesulitan karena sinyal misalnya, karena kalau di pedalaman kadang sinyal terkendala, sehingga sekolah akan memfasilitasi hal tersebut. Mungkin ada pertanyaan atau tatap langsung dengan peserta, bisa dibilang. Dari sekian yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, mungkin ada dari calon siswa SMA yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bisa diketik di kolom komentar ya. Ada enggak? Oke, kalau enggak ada saya lanjut saja. Dari sekian ini yang bisa langsung ada berapa? Bisa terpantau yang ngikuti ini? 137 yang bisa aktif dengan saya. Berarti dari 187 dikurangi apa? 186 dikurangi 137. Berarti sisanya ini ada kendala apa nanti bisa dilontarkan waktu kunjungan ke sekolah. Kami akan membentuk tim khusus untuk memantau kesulitan apa kiranya yang tidak bisa kalian lakukan. Oleh karena itu, atas kesempatan ini saya menyampaikan banyak terima kasih. Apabila
ada hal-hal yang tidak memungkinkan atau ada hal-hal yang kurang dari kami manusia biasa tentu tidak sempurna. Dari kekurangan-kekurangan itu mudah-mudahan kami dapat menutup kekurangan-kekurangan itu minimal, yaitu meminit untuk memperkecil kekurangan yang akan difasilitasi oleh kami. Untuk itu pada hari ini tanggal 13 Juli 2020 tepatnya jam 8.53 MPLS ini saya nyatakan dan saya resmikan dibuka. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Abdul Razak MPD. Bisa saya Memasuki acara selanjutnya, yaitu pengenalan prestasi sekolah, guru, dan peserta didik yang akan disampaikan oleh Ketua OSIS kita Rasuki dan Ibu Sunarsih SE. Kepada beliau dipersilakan. Langsung videonya gitu. Sini yang geseran di sini. Langsung aja dulu, pembukaan dulu sebentar. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sunarsih, Wakasek Kesiswaan, sekaligus pengajar ekonomi. Kebetulan di kelas 10, 11, dan 12. Jadi nanti karena mapelnya ekonomi nanti ketemu di jurusan IPS. Perkenalkan, sebelah saya ini adalah Ketua OSIS. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rasuki sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Tanjung Bumi. Di sebelah saya ketua, kalau yang di sebelah kiri saya itu adalah ketua umum, betul kan? Kemudian sebelah kanan saya ini adalah ketua 1, Kakak Asura Tasya. Kebetulan jadi host atau pemandu acara. Nanti gantian dengan Rasuki, nanti ini kan sesi pertama, sesi kedua ini dipandu oleh Asura, sesi selanjutnya nanti akan dipandu oleh ketua OSIS kalian yaitu Rasuki. Dan perkenalkan juga tak lupa ketua ambalan kita yaitu Khotib. Silakan. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khotibul Umam sebagai Pradana di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi. Perkenalkan juga staf kesiswaan biar kalian nanti tahu siapa beliau yang akan mendampingi saya selama proses pembelajaran karena ini masih pandemi mungkin. Tetapi nanti pada pertemuan di hari Kamis, Jumat, Sabtu, di hari Kamis untuk kelas 10 ya, nanti akan ketemu kita, yaitu tim tatib, tim saya. Tim tatib yaitu terdiri dari BK, kesiswaan, dan semua Wakasek. Perkenalkan staf saya, Purobe, maju. Staf kesiswaan, karena ini yang akan menangani kalian kalau ada pelanggaran tata tertib, sehingga di awal-awal kita perkenalkan. Silakan Bu Robi. Hai, Assalamualaikum. Saya stafnya Bu Narsi. Nama saya Rubaiah dan kebetulan saya ngajar di kelas 10
seni budaya. Jadi nanti kita ketemu di pelajaran saya seni budaya. Kita akan sering ketemu. Belajar kelas berapa? Kelas 10 sama kelas 12. Jadi kita nanti sering ketemu sama kelas 10. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih mengenal sekolah kita, mari dengarkan dulu sekilas tentang profil sekolah secara singkat tentang profil sekolah melalui video streaming. Silakan, operator. Rentangkanlah sayapmu dan terbanglah, terbang tinggi jauh menembus awan. Hantarkanlah kami hingga ke cakrawala, untuk meraih bintang di sana. Bentangkanlah hikmahmu dan ajarkan, biar hati kami dapat membaca, sehingga mengerti tentang indah semesta, agar masa depan tak jadi gurita. Biarlah rintangan akan datang, denganmu kami gapai harapan, dan restuilah akan kami buktikan, namamu kan selalu getarkan dunia. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, tempat kami menggali potensi diri dari dimensi pikir dan budi, berdisiplin tinggi. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, lahirkan generasi yang berprestasi. Itulah visi dan misi kami, bukan hanya mimpi. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, tempat kami menggali potensi diri dari dimensi pikir dan budi, berdisiplin tinggi. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, lahirkan generasi yang berprestasi. Itulah visi dan misi kami, bukan hanya mimpi, bukan hanya mimpi. Rentangkanlah sayapmu dan terbanglah, terbang tinggi jauh menembus awan. Hantarkanlah kami hingga ke cakrawala, untuk meraih bintang di sana. Bentangkanlah hikmahmu dan ajarkan, biar hati kami dapat membaca, sehingga mengerti tentang indah semesta, agar masa depan tak jadi gurita. Biarlah rintangan akan datang, denganmu kami gapai harapan,
potensi diri dari dimensi pikir dan budi berdisiplin tinggi. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi lahirkan generasi yang berprestasi. Itulah visi dan misi kami, bukan hanya mimpi. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, tempat kami menggali potensi diri dari dimensi pikir dan budi berdisiplin tinggi. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi lahirkan generasi yang berprestasi. Itulah visi dan misi kami, bukan hanya mimpi, bukan hanya mimpi. Ya, kembali lagi dengan saya. Video tadi merupakan sekilas kegiatan di Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Bumi. Saya di sini akan menjelaskan tentang ekstra yang ada di sekolah sini. Yang pertama itu ekstra pramuka. Cuman hanya sekilas dan tidak terlalu lengkap karena ini hanya penjelasan saja. Di sini ada ekstra pramuka dan kebetulan tadi sudah perkenalan ketua ambalannya Saudara Hotip, dan ekstra pramuka itu merupakan ekstra yang wajib untuk calon siswa SMA. Nanti harus yang namanya pramuka itu harus masuk semua, harus ikut semua. Kalau yang lain itu kalian bisa pilih minat bakat kalian masing-masing. Terus setelah pramuka di situ ada ekstra basketball. Di situ putra maupun putri bebas ikut. Itu tadi kalian sudah melihat semua prestasi yang sudah diraih oleh ekstra basket yang ada di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi. Dan lagi ekstra bola voli. Di sini juga ada ekstra bola voli dan itu putra maupun putri bebas mau ikut. Di situ sudah ada pembina dan pelatih masing-masing. Dan juga ada ekstra PMR. Itu bebas juga, putra maupun putri mau ikut, terserah. Yang penting kalian suka dan minat. Terus ada ekstra bola pingpong. Kalau ada yang mau ikut dipersilahkan. Terus ada ekstra PSHT. Apabila ada yang suka bela diri untuk menjaga-jaga, silakan ikuti ekstra PSHT. Dan juga PMR. Kalau mau ikut dipersilahkan, nanti kalian sudah masuk ke sini, kalian bisa ketemu dengan senior-senior yang sudah ikut ekstra di masing-masingnya. Terus di situ di SMA sini juga ada yang namanya organisasi, yaitu namanya OSIS. OSIS itu merupakan jembatan dari siswa ke guru dan juga ke sekolah. Kenapa saya bilang OSIS itu jembatan? Karena kalau tidak ada OSIS, bukan semena-mena saya di sini ketua OSIS. Namun kalau nggak ada OSIS, yang mau berinteraksi itu siswa sama guru itu agak sulit. Makanya OSIS itu sebagai jembatan dan juga pelayan buat siswa maupun siswi yang ada di SMA sini, dan juga guru. Kami itu adalah pelayan untuk sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Bumi. Di OSIS juga beranggota 27, namun di sini hanya yang perkenalan hanya 2 orang karena MPLS kali ini online, kalian di rumah masing-masing. Kalau biasanya itu OSIS
kalian juga ke sekolah dan OSIS hadir semua ke sekolah, MPLS-nya di sekolah. Dan OSIS itu bisa kenalan secara langsung. Dan kalian juga selamat dari kejailan kakak-kakaknya karena MPLS tahun ini kalian online. Kalau seandainya kalian di sekolah pasti ada kakak-kakaknya yang jahil. Terus untuk melatih mental kalian, bukan untuk menyiksa kalian. Namun pesan dari saya, walaupun MPLS ini online, kalian jangan patah semangat. Tetap harus aktif walaupun lewat di kolom komentar. Nanti di akhir sesi ada penghargaan, yaitu berupa kuota yang sering aktif, yang juga berinteraksi di setiap pemateri. Kalian bebas bertanya nanti di setiap materi, dan satu lagi di materi nanti kalian wajib untuk merangkum di akhirnya, di akhir pemateri. Setelah ini ada Penguatan karakter. ya, setelah ini ada materi penguatan karakter yang akan disampaikan oleh Pak Muzammil MPD. Dan di samping saya sudah ada Ibu Sunarsi SE akan menjelaskan tentang tata tertib sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Bumi. Apabila nanti kalian melanggar atau tidak mematuhi peraturan yang ada di SMA, kalian akan berhadapan langsung dengan Ibu Sunarsi. Lebih lanjutnya saya pasrahkan langsung ke Ibu. Dipersilahkan. Baik, Nak. Tambahan dari saya, ada ekstra nanti akan dibuka ekstra ketakwaan. Kalau ada ekstra itu akan dibuka apabila ada peminat lebih dari 10. Tadi ada yang tanya, Bu, futsal kok enggak ada? Kalau ada peminatnya nanti kita buka. Sementara yang ada ketakwaan, ada karya ilmiah. Karya ilmiah itu semacam penelitian. Karena itu sangat dibutuhkan untuk perkembangan sekolah kita. Kemudian ada lagi satu lagi buka baru kita, ada TIK yang akan di TIK, betul ya Pak? TIK multimedia. Kamu bisa ikut ekstra itu, sangat bermanfaat ini Nina untuk multimedia karena zaman sekarang kan zaman sudah berubah. Semuanya serba online, serba IT. Kalau kalian tidak bisa IT, ketinggalan 5 tahun ke belakang, bahkan 10 tahun ke belakang. Baik, apanya yang mau dicatat Bu? Jangan dicatat kalau ini. Nanti materi setelah ini ada penguatan karakter. Untuk tata tertib tidak usah dicatat, nah. Saya cuma menyampaikan sekilas nanti. Pak admin operator dibuka tata tertibnya, file tata tertib. Ya. Ini. Ya. Tata tertib SMA Negeri 1 Tanjung Bumi. Bel masuk kehadiran siswa. Ada kewajiban-kewajiban siswa, ada larangan-larangan nanti. Yang pertama tentang kewajiban-kewajiban siswa. Ya, yang pertama yaitu kehadiran. Bel masuk jam 6.55. 6.55, 10 menit sebelum jam pertama, artinya jam 6.45 kalian sudah harus ada di sekolah, di halaman sekolah. Keterlambatan hadir kurang dari 10 menit diperbolehkan masuk. Artinya kalau kamu terlambat masuk ke sini jam 7.05 lebih 5 itu masih boleh masuk. Selebihnya tidak boleh. Kemudian bagaimana Bu? Langkah kalau terlambat, langkah apa yang akan dilakukan oleh tim tatib yang dalam hal ini ada BK, terdiri dari BK, kesiswaan, kemudian para wakasek. Lebih dari 10 menit tidak diperbolehkan masuk atau mengikuti pelajaran, dan nantinya akan mengikuti pelajaran selanjutnya di jam keduanya. Kemana Bu kita akan digiring? Kalian akan digiring ke musola untuk membaca surat-surat yang ada di Al-Quran.
Yang ketiga, bagaimana kalau prosedur kalau kalian mau ada izin sakit atau bagaimana atau sebagainya? Kalian boleh mengirim surat atau lewat telepon ke sekolah, ke BK. Karena nanti ada telepon, nanti akan saya kasih telepon khusus BK yang menyediakan yang bisa kamu telepon setiap kamu izin atau sakit. Izin berlaku selama 3 hari. Lebih dari itu kalian harus izin lagi, misalnya telepon atau kirim surat lagi. Apabila sakit, kamu kirim surat keterangan dokter. Seperti biasa, mungkin di sekolah lain juga seperti itu ya, Nak. Kemudian yang keempat, jumlah hadir selama 1 semester sekurang-kurangnya 90%. 90% itu bagaimana, Bu? Kalau 10 tatap muka, berarti 90%-nya itu ada 9 ya. 9 masuk, 1 boleh izin, sakit, alpa dan sebagainya boleh di situ. Apabila tidak memenuhi syarat itu, maka tidak naik kelas. Kemudian selanjutnya, apabila siswa akan meninggalkan sekolah sebelum jam belajar sekolah berakhir, oleh karena sakit atau izin atau ada keperluan lain, harus minta izin kepada semua guru bidang studi yang ditinggalkan dan baru boleh meninggalkan sekolah setelah mendapatkan surat izin dari tim tatip, bisa ke saya atau nanti ke Bu BK. Sayangnya Bu BK hari ini tidak bisa hadir untuk berkenalan dengan kalian. Mungkin ada di ruang guru. Yang ketujuh, apabila siswa akan meninggalkan kelas atau jam pelajaran harus minta izin kepada guru yang mengajar di kelas. Ya, ada etikanya Nak ya, keluar masuk kelas. Dan meninggalkan surat izin di kelas. Yang kedelapan, wajib mengikuti semua kegiatan belajar mengajar sejak jam pertama hingga jam terakhir. Dan baru boleh pulang pada saat bel dibunyikan. Yang kesembilan, berada di dalam kelas pada jam-jam kegiatan belajar mengajar dan tetap berada di lingkungan halaman sekolah pada saat jam istirahat. Jadi gerbang ini ditutup, tidak boleh keluar masuk. Jam ke-10, wajib mengikuti upacara yang ditentukan oleh sekolah. Saya rasa ini semua sekolah sama aturan atau tata tertibnya. Untuk pakaian, ini yang macam-macam biasanya pakaian ya Nak ya. Pakaian seragam putih abu-abu dikenakan pada hari Senin sampai Selasa. Senin dan Selasa pakai abu-abu. Kemudian Rabu Kamis pakai seragam sekolah. Kalau seragam ciri khas sekolah yaitu hijau kalau di sekolah kita nanti dikasih nanti ya. Kemudian Jumat dan Sabtu pramuka. Sepatu hitam, tali hitam. Kaos kaki disesuaikan dengan seragam. Kalau seragamnya putih abu-abu jangan berkaos kaki hitam. Hitam tuh pantasnya di seragam olahraga. Yang ketiga, baju dimasukkan. Ini yang sering kali kamu langgar ya Nak ya. Bajunya di luar. Itu baju harus masuk kelihatan ikat pinggang sekolah. Karena nanti ikat pinggang dikasih ada logo SMA Negeri 1 Tanjung Bumi. Ini yang keempat seringkali kamu langgar. Potongan. Potongan sudah di-share oleh Pak Komar di grup. Tidak boleh komprang atau tidak berujung pensil. Ya, ngetat juga oleh Nak ya. Komprang apalagi tidak boleh juga. Terlalu lebar yang bawah itu namanya komprang. Itu zaman dulu ya. Kalau sekarang kebanyakan anak-anak, kebanyakan dari kalian itu adalah berujung pensil, tidak boleh. Ya Nak ya. Siswi roknya panjang. Roknya panjang. Standar ukuran itu ukuran celana standarnya 16 ya, 16 meter ya, 16 cm. 16 meter. Sampai di jalan raya. 16 cm Nak ya. Lingkar celana itu loh yo, yang bawah itu 16 cm. Siswi roknya panjang. Model rok gimana Bu? Apakah boleh, seringkali ini banyak ditanyakan ya. Apakah boleh lipit-lipit? Kalau memang aturannya tidak boleh lipit-lipit itu. Yang boleh adalah standar yang sudah sama Pak Komar, di-share ke grup.
di depan rok itu kan ada belahan ya nak ya. Nah itu boleh kamu belahannya boleh lebih dari 1, 2, 3, mau dikasih 5 tidak masalah. Biar kamu kalau jalan tidak sempit. Satu lagi, cewek ini biasanya yang sering kali kita temukan seragamnya roknya itu cek ngetet tuh, sehingga kelihatan bentuk bokongnya, kelihatan maaf ya, kelihatan bentuk apa namanya, kelihatan dari belakang itu celana dalamnya, maaf ya, itu jangan nak ya, tidak sesuai dengan norma, juga tidak sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan ini tidak ada. Pakaian seragam, kalau kelas 10 mungkin pakaiannya bersih ya semuanya ya, tidak lusuh. Tapi nanti kalau sudah kelas 3 baru kelihatan merah-merah. Nggak boleh itu. Beli. Ganti baru lagi. Yang keenam, baju bagian bawah dimasukkan pada celana atau rok sehingga tampak ikat pinggang. Tadi sudah dijelaskan dari awal. Kemudian yang ketujuh, mengenakan topi sekolah saat upacara. Bagaimana kalau tidak punya Bu? Tidak bawa Bu? Ya nanti akan ada hukuman pada saat upacara, misalnya dijemur, disendirikan dengan peserta lain dan sebagainya. Untuk pakaian seragam sekolah, tadi sudah dijelaskan kayaknya ya. Kok kembali lagi ini? Keliru macam. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ikut menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, biasakan hidup bersih nak ya, karena ini pandemi ini membiasakan kita sebetulnya untuk hidup bersih, bagaimana pola hidup sehat, cuci tangan sebelum makan, cuci tangan sebelum melakukan setelah melakukan aktivitas mandi dan sebagainya. Itu adalah memang diatur di dalam agama, juga diatur seperti itu. Kemudian mengatur sepeda atau sepeda motor di tempat parkir sekolah secara teratur. Nanti akan disediakan kelas 10 di mana, kelas 11 di mana, nanti ada petugas di sana. Tidak boleh coret-coret dinding ya nak ya, maupun meja belajar, tidak boleh. Dan yang keenam, kita punya taman, nanti kalau sudah masuk ke sini ada taman, tidak boleh, harus sama-sama menjaga kelestarian tanaman sekolah. Baik tanaman yang ada di dalam, di luar dan sebagainya. Karena itu termasuk pelanggaran tata tertib kalau itu dilakukan. Yang ketujuh, tidak merusak sarana atau prasarana yang ada di sekolah. Etika, estetika dan sopan santun. Biasa enak ya, menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan, orang yang lebih tua. Kemudian bersikap sopan dan santun kepada semua warga sekolah. Ini memang sudah, saya yakin kalau yang ketiga, menjunjung tinggi, nanti ada sesi tanya jawab. Menjunjung tinggi kultur dan adat budaya. Ya, adat budaya ketimuran nak ya. Termasuk seperti yang kamu tanyakan tadi. Nah ini, bagi siswa putri tidak berdandan secara mencolok. Tak boleh pakai lipstik. Tambah anda lipstik ke ibu, menangku lipstik ya ada. Ya mbak ibu ya ada. Ibu Robik tadi ya. Sama tim BK juga. Di depan kita bukan hadang apa istilahnya. Ada namanya pembiasaan di SMA kita. Pembiasaan untuk 5S salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Itu di depan sebelum kamu masuk gerbang, sebelum masuk ke halaman belakang, halaman tengah ya. Kamu akan ditemukan di situ ada BK, ada kesiswaan, ada perwakilan dari OSIS setiap harinya untuk salaman. Karena pandemi ini maka itu tidak mungkin dilakukan selama 1 semester. Mudah-mudahan tahun depan kita doa bersama-sama, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa masuk seperti biasa, sehingga ada interaksi secara langsung antara guru dan siswa, karena itu merupakan ruh dari pendidikan katanya Pak Zamin. Tidak boleh mengenakan perhiasan nak ya, dan aksesoris secara berlebihan, pakai emas apa itu nggak boleh ya. Kalau ke kondangan enggak masalah, tapi kalau ke sekolah enggak boleh. Tujuannya apa Bu? Biar kita itu seragam, tidak ada tidak kelihatan ini dari strata sosial yang tinggi, ini rendah sedang. Makanya
Kenapa sekolah itu mewajibkan pakaian seragam mulai dari atas ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga tidak kelihatan ini berasal dari keluarga berada, ini seperti ini, sehingga ini sama rata semuanya siswa SMA Tanjung Bumi. Begitu. Rambut diatur secara rapi. Kalau tidak rapi nanti dia akan digunting oleh ketua OSIS kita ini. Ya, kalau rambutnya gondrong. Bagi siswa putra tidak boleh mengenakan aksesoris yang tidak layak ya nak ya. Berbicara secara santun terhadap teman, cecang mereng meturen tak oleh pesuan di dalam lingkungan sekolah. Dan seringkali terjadi ya antar teman misalnya saling ngagejo, ini tidak boleh nak ya. Saling hormat menghormati sesama siswa. Kemudian yang ke-9, menjaga keamanan dan ketertiban selama di sekolah maupun sepulang sekolah. Administrasi sekolah meminjam dan mengembalikan buku perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh perpustakaan, memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah secara benar sesuai dengan penggunaannya. Ini tadi sudah dijelaskan oleh kakak OSIS bahwa ada ekstra pramuka wajib diikuti, namanya wajib. Kalau wajib berarti harus ikut, kalau tidak ikut gimana? Kalau anak rapot, kalau tidak ikut itu berarti tidak naik. Itu sistem sudah. Bukan kitanya yang menginginkan seperti itu, tapi sistem, ada permennya nak ya. Untuk kelas 10 dan kelas 11. Kemudian wajib mengikuti kegiatan lain yang ditentukan oleh sekolah. Larangan-larangan. Saya rasa ini semua sama sekolah. Cuman mungkin ada tambahan atau bagaimana, nanti mari kita simak sama-sama. Larangan-larangan. Melanggar kewajiban-kewajiban di atas tadi, itu nggak boleh larangannya. Meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya kegiatan belajar mengajar tanpa izin atau bolos, loncat pagar apa tak boleh nak ya. Berkeliaran atau berada di luar kelas pada saat jam-jam kegiatan belajar mengajar, tidak boleh ya. Berkeliaran di luar lingkungan sekolah juga tidak boleh. Nah ini lagi yang sering kalian langgar, memarkir sepeda motor di luar pagar sekolah ya. Karena sekolah kita sudah menyediakan tempat parkir yang memadai untuk seluruh siswa SMA Negeri 1 Tanjung Bumi yang jumlahnya sekitar kurang lebih 600-an siswa. Yang ke-7, mengendarai sepeda atau sepeda motor pada jam pelajaran di halaman sekolah. Tidak boleh nak ya, tonton ada bertingkah atau berbicara teriak-teriak, misalnya, weh, gitu, tidak boleh anak ya, di dalam lingkungan sekolah. Di luar juga sebetulnya nggak boleh, karena itu etika ya, itu kebiasaan teriak-teriak itu nggak boleh. Tidak boleh bawa sajam. Bawa HP seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka ini bawa HP saya untuk kesiswaan tidak melarang, sekolah tidak melarang juga tidak menganjurkan. Jadi kalau ada yang bawa HP, ada ketinggalan misalnya ya, kehilangan misalnya di sekolah tidak mau tanggung jawab karena memang HP itu sebetulnya tidak boleh ya. Cuman karena ada beberapa dari guru yang mengharuskan ada pembelajaran online pada saat tatap muka nanti di semester genap, insya Allah mudah-mudahan, maka kami tutup mata ya. Kemudian yang ke-10 berkelahi. Nggak boleh ya, biasa ya di sekolah lain, di SMP-nya juga seperti itu. Merokok tidak boleh selama kamu pakai seragam di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah kamu kelihatan merokok ya, itu berarti melanggar tata tertib. Ada poinnya kemarin yang sudah diberikan pada saat kamu daftar ulang ke sini. Berjudi tidak boleh ya kalaupun itu tidak main-main, misalkan bawa remi tidak boleh. Saya melarang untuk itu. Mengambil barang-barang baik milik sekolah maupun milik teman yang bukan miliknya, yaitu bisa melakukan pelecehan. Pelecehan misalnya berani ke guru, tidak boleh nak ya. Apapun kita
kita itu adalah orang tuamu, kamu harus hormat kepada guru, kepada orang yang lebih tua, itu wajib itu. Tidak boleh membawa buku bacaan atau video atau HP yang memuat video pornografi. Ini ada mengkonsumsi atau mengedar narkoba di sekolah, itu jelas itu sudah ya. Pelecehan seksual. Nah, ini yang terakhir menikah. Poinnya berapa, Bu? Kalau ini misalnya ya. Mudah-mudahan tidak ada. 100 langsung keluar. Untuk poin 19 ini langsung keluar 100 ya. 20 melakukan semua tindakan dalam kategori tindakan kriminal juga 100 itu. Bertato tidak boleh. Memalsukan, misalnya meminta surat izin, terus tanda tangannya guru kita di palsu itu tidak boleh, nak ya. Menggunakan alat komunikasi HP dalam kegiatan pembelajaran, kecuali ada guru menginstruksikan di dalam kelas, silakan keluarkan HP-nya, baru boleh keluar HP. Kalau tidak ada instruksi dari guru mapel, maka tidak diperbolehkan mengeluarkan HP dalam lingkungan sekolah. Terima kasih. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Tadi kayaknya ada banyak yang tanya ya. Nah, boleh enggak pacaran di sekolah gitu ya? Iya, ada Ya. pertanyaan. Wow. Agamamu boleh enggak? Saya tanya. Agamamu, kamu beragama apa? Boleh enggak? Agama apapun melarang. Itu bukan muhrim ya. Seperti itu jawaban saya. Ada yang lain? Ada pertanyaan? Uno itu apa ya? Kalau bawa uno boleh enggak? Uno macam kartu. Makanya tadi dijelaskan sama saya enggak boleh, enggak ya? Enggak boleh. Segala bentuk macam yang mendekati perjudian tidak diperkenankan untuk dibawa ke sekolah kita. Jadi bila bawa HP, Bu, bila? Oh, boleh. Boleh tapi taruh di tas. Tidak boleh kelihatan guru selama proses pembelajaran ataupun di lingkungan sekolah. Ya, tidak boleh kelihatan HP-nya peteng-teng. Ini kalah di ibu ya. Hah? Kalau hilang mana ada? Mau tanya lagi. Hah? Kalau hilang ya tanggungan sendiri karena itu dilarang kan bawa HP. Cuman karena sekarang teknologi, beberapa guru di antara kita itu memerlukan teknologi, maka mau tidak melarang juga tidak memperbolehkan. Tutup mata, seakan-akan kamu tidak bawa gitu. Ya langsung lamar bayi bener pas kabin, keluar. Mare. Hanya visi misi suka. Sanksinya apa, Bu, kalau ketahuan main HP? Coba dibuka sanksi tatipnya itu. Saya juga nggak hafal. Berapa kalau bawa HP, ketahuan bawa HP? Poinnya, nilai poin. Ada di nilai poinnya, ada di kamu, kan sudah dikasih satu-satu. Ya, yang lembar paling depan itu yang disuruh simpan. Kalau masuk sekolah ada persyaratan dari dokter atau enggak. Nanti hari Kamis kamu silakan datang ke sini untuk tatap muka dengan wali kelas masing-masing atau pembentukan struktur kelas nanti ya. Visi misinya nanti akan dipaparkan oleh Pak Hendri dalam materi wawasan Wiyata Mandala untuk visi misi SMA. Bu, bagaimana rambutnya yang panjang? Tidak boleh rapi, nanti akan dirapikan oleh ini ketua OSIS-nya tukang potong. Kebetulan saya buka potong rambut gratis di gerbang nanti. Jika ada rambutnya yang tidak menaati peraturan atau panjang gondrong itu, alhamdulillah kalian dapat potong rambut gratis dari saya langsung. Ya, ini ada pertanyaan yang bagus sekali. Jika bawa HP terus ditaruh di tas, terus ada yang nelpon dari ortu, apa boleh diangkat, Bu, saat jam pelajaran? Permisi ke gurunya ya, Bu, ada telepon dari ibu saya, dari bapak saya. Saya mau keluar dulu ya, Bu ya, mau terima, takut penting gitu ya, keluar izin boleh nak ya. Kemudian kalau semisal kita dengan jadwal, makanya pilihlah ekstrakurikuler yang jadwalnya tidak berbenturan. Kalau misalnya kamu milih 2, misalnya nak ya,
Pilih yang jadwalnya tidak berbenturan itu di situ. Oh, paket yang kritis. Silakan ke ya sudah. Kalau istirahat boleh main HP. Ukuran celana paling kecil berapa, Bu? 16 cm. Ya. Sesuaikan dengan kaki. Sesuaikan dengan kalau bodinya besar ya mungkin agak besar juga. Saya rasa cukup sekian dari saya. Posisi yang bertugas untuk menjaga anak yatim siapa? Kenapa? Biar kayak gitu, biar. Yang menjaga anak yang aktif berdaya. Sekaligus posnya. Sudah dijaga. Iya. Catat seaktif siapa anggotnya. Itu. Sekian dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Kelompok 2 bagaimana yang rambutnya merah? oh bagaimana yang rambutnya panjang? Ya, saya standar lah lanceng. Nah ini contoh ini. Contoh bagus dari ketua OSIS kita. Ada ekspor apa itu? Badan. Istirahat, boleh main HP, Bu. Tak jawab Ibu, tak boleh nyambi HP. Nggak ada futsal akan dibuka kalau peminatnya lebih dari 10 nanti. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat 15 menit ya. Ya, oke. Istirahat 15 menit. Bukannya saya ambil lagi. Ya. Tutup. Yuk, tutup. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kakak Rasuki dan Ibu Sunarsih. Jeda 15 menit istirahat. Materi selanjutnya akan disampaikan setelah 15 menit yang akan datang ya. Jadi kita istirahat dulu 15 menit kurang lebih dan akan dimulai kembali pada jam 10. Oke, untuk sesi kali ini adalah mengisi absensi ya. Ya, untuk sesi sekarang kalian silahkan mengisi absensi. Nah, untuk link absensi saya kirim ke WA. Nah, di sini kalian mengisi 2 absen. Yang pertama adalah absensi pembukaan. Kemudian kalian mengisi lagi absensi mengenai pengenalan prestasi sekolah, guru, dan peserta didik. Jadi kalian mengisi 2 absen untuk sekarang dan kita akan istirahat untuk 15 menit dan nanti kita akan melanjutkan kembali materi ketiga yaitu penguatan pendidikan karakter. Nah, sembari istirahat silakan kalian mengisi absen tersebut ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ibu juga bilang kalau saya yang disuruh gituin. Ibu juga bilang kalau saya disuruh data yang aktif, kirain ibu. Ibu kemana nih sama ibu? Ya nanti yang ambil yang saya